Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat morning pagi mahasiswa. Di pertemuan kali ini membahas mengenai prosedur pembelajaran tematik terpadu ya. Tujuannya jadi teman-teman mahasiswa itu tahu itu apa saja sih model-model pembelajaran pada kurikulum 2013 yang berkaitan dengan tematik terpadu. Oke, langsung saja. Berbicara mengenai prosedur itu berbicara mengenai tahapan. Ya, dalam pembelajaran ada 3 tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Untuk perencanaan sendiri itu berupa penyusunan administrasi pembelajaran ya, seperti silabus, RPP, LKPD, daftar nilai, daftar hadir. Itu kalau pelaksanaan itu ada 2 poin yaitu mengenai syarat pelaksanaan, proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran sendiri. Untuk penilaian pada kurikulum 2013 adalah penilaian otentik ya. Penilaian otentik itu berarti ada 3 aspek yang dinilai semuanya yaitu kognitif, afektif maupun psikomotor. Nah, di pertemuan kali ini membahas fokus pada pelaksanaan pembelajaran. Nah, syarat pelaksanaan proses pembelajaran itu ada 4 ya. Untuk alokasi waktunya untuk MI atau setara dengan SD itu adalah 35 menit per jam. Jadi 1 jamnya itu ada 35 menit. Tuh, nah, kemudian rombel atau rombongan belajarnya itu adalah 6 sampai 24 dengan maksimal per rombel itu 28 siswa. Jadi satu kelas itu ada 28. Ya, maksimal loh ya. Berarti tidak boleh lebih dari 28 karena berkaitan dengan administrasi rapot, kemudian berkaitan dengan proses pembelajaran juga. Kalau terlalu banyak siswa kan juga repot ya gurunya. Kemudian pengelolaan kelas dan lab oleh guru kelas, yang mana guru kelas ini harus memiliki 4 kompetensi ya, yaitu profesional, pedagogik, kepribadian, dan sosial. Nah, lalu ada buku teks pelajaran atau disebut dengan buku tematik ya, yang terdiri dari buku siswa dan buku guru. Jadi kalau buku siswa yang untuk pegangan siswa, buku guru itu untuk pegangan guru. Pelaksanaan pembelajaran itu ada 3 proses teman-teman. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan, jadi mempersiapkan ya, dengan cakupannya itu adalah berdoa, mengecek kehadiran, kemudian ada namanya kegiatan apersepsi. Apersepsi itu adalah tanya jawab pada siswa mengenai pengalaman sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian kalau kegiatan inti itu fokus untuk pengembangan sikap pengetahuan, sikap dan keterampilannya melalui pendekatan saintifik ya. Saintifik itu untuk kurikulum 2013 ada 5M, mengamati, menanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Itu. Selain itu ada pula model-model pembelajaran pada kurikulum 2013 yang hari ini kita bahas. Kemudian ada kegiatan penutup berupa refleksi dan evaluasi, pemberian umpan balik, atau menyimpulkan pembelajaran di hari itu, serta yang penting ya, memberikan pesan moral. Oke. Untuk kegiatan inti berkaitan dengan model-model, ada 6 model pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013 yang menggunakan tematik terpadu ya. Ada pembelajaran langsung, pembelajaran kooperatif, pembelajaran kontekstual, pembelajaran penemuan terbimbing, pembelajaran berbasis masalah, dan berbasis project atau project based learning. Nah, sebelumnya saya ingat-ingat lagi ya untuk teman-teman, ini materi di mata kuliah kurikulum, bahwa ada perbedaan yang namanya metode, teknik, taktik, strategi, pendekatan, dan model ya. Kadang namanya sama tapi aslinya berbeda. Jadi um, yang utama itu adalah pendekatan dulu. Pendekatan ada teacher center dan student center, lalu turun pada strategi. Lalu dari strategi itu turun pada metode, dari metode turun kepada teknik, taktik, lalu baru model. Jadi model itu bagian akhir ya yang sudah berisi langkah-langkah dari pembelajarannya. Itu. Ini saya hanya merefresh aja memori materi kurikulum. Mungkin sudah diajarkan oleh dosen sebelumnya. Oke. Pembelajaran direct instruction itu adalah pembelajaran interaksi langsung ya dengan sumber belajarnya. Jadi ada medianya, ada siswa tuh merasakan langsung gitu, praktek langsung, namanya pembelajaran langsung. Nah, ciri-cirinya itu adalah sudah tentu pasti ada tujuan pembelajaran dan prosedurnya,
kemudian ada sintaknya. Jadi sintak itu adalah langkah-langkah ya atau tahapan, kemudian nah sistem pengelolaan dan lingkungan belajar yang mendukung berlangsung dan berhasilnya pelajaran. Jadi di sini bagaimana guru mengelola dan membentuk lingkungan belajar supaya berhasil. Lalu ada cooperative learning. Oh, langkahnya, sorry. Langkahnya ada 6 ya untuk direct instruction, silahkan. Ini ada fase-fase 1 sampai dengan 5. Ini langkahnya, langkah 1 sampai dengan langkah 5. Jadi ini langkah-langkahnya, ini kegiatan gurunya, bagaimana. Gitu. Lalu cooperative learning. Nah, kalau cooperative learning itu adalah mendasari falsafah gotong royong ya, bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, jadi homo homini socius itu. Jadi pembelajarannya pun berupa pembagian dalam kelompok-kelompok. Nah, ciri-cirinya itu sudah tentu pasti ya, adanya kelompok yang dibentuk dari keragaman siswa, kemudian di sini lebih mengutamakan eh, penghargaannya itu pada kerja kelompoknya, jadi bukan pada orangnya. Jadi kekompakan dari setiap kelompok itu. Jadi kalau siswa satu kelompok itu belum paham, nah itu belum disebut dengan berhasil model pembelajaran kooperatifnya. Nah, langkah-langkahnya ada 6 ya. Bisa dibaca seperti ini. Ada fase 1 sampai dengan fase 6. Selanjutnya ada contextual teaching and learning. Jadi berdasarkan filosofi bahwa siswa itu mampu menyerap pembelajaran apabila mereka menangkap makna dalam materi akademis yang mereka terima. Jadi mereka itu harus tahu pengetahuan dan aplikasinya itu bagaimana. Jadi kalau contextual learning itu gitu. Ya. Jadi si guru itu mengajarkan sesuai dengan situasi yang sebenarnya. Lalu ciri-cirinya, nah ini pembelajaran adalah proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada, berarti penyempurnaan ya. Kemudian ada pembelajarannya dalam rangka memperoleh pengetahuan baru, kemudian sudah tentu pasti pemahaman pengetahuan, mempraktikkan dari pengetahuan dan pengalamannya, lalu melakukan refleksi. Langkah-langkahnya ini tadi ada 7 ya kalau CTL atau contextual learning. Berikutnya ada discovery learning. Discovery learning itu adalah proses belajarnya itu disajikan dalam bentuk tidak disajikan dalam bentuk jadi atau final. Jadi anak itu menemukan sendiri. Jadi biasanya itu digunakan untuk mengajarkan hukum-hukum ya, hukum-hukum Newton, hukum apa itu menggunakan model discovery learning. Jadi sudah tentu sudah ada hasilnya, anak itu menemukan gitu. Nah, discovery learning ini sudah tentu pasti ada pembimbingan dari guru ya, jadi nggak siswa belajar sendiri. Beda dengan inquiry learning ya. Kalau inquiry learning itu perluasan dari discovery, yang mana itu anak itu menggunakan cara yang lebih dewasa. Jadi kalau apa ya, kalau inquiry itu sudah seperti ilmuwan gitu loh. Kalau discovery itu ya masih dalam tahap-tahap belajar menemukannya, sudah pasti ada hukum, sudah pasti hukumnya. Nah, ini ya yang membedakan discovery dan inquiry. Kalau discovery itu ada pengalaman yang disebut dengan aha experience atau diartikan dengan nah, ini dia. Nah, jadi hukumnya sudah tahu, sudah ada, hanya kilas balik itu sebabnya. Hukum ini tuh gimana? Oh, akibatnya ada hukum ini gitu. Kalau inquiry itu ya penemuan yang mana tuh titik kepuasannya ada pada kegiatan menelitinya. Jadi kayak ilmuwan, kayak apa ya, saintis gitulah. Ciri-cirinya yang tadi, anak sudah tentu pasti mengeksplorasi dan memecahkan masalah untuk menciptakan, menggabungkan, mengeneralisasi, berpusat pada peserta didik dan menggabungkan pengetahuan baru dan pengetahuan yang sudah ada. Yang tadi yang saya bilang ya, bahwa kalau discovery itu hukum-hukumnya sudah jelas, materinya sudah jelas gitu. Lalu nah ini ada langkah-langkahnya, ada 6 langkah. Ada pula problem based learning. Jadi kalau problem based learning ini menitik beratkan pada pembelajarannya berdasarkan masalah yang ada dalam kehidupan nyata siswa. Itu berawal dari masalah. Itu. Jadi mereka sudah punya pengetahuannya. Contohnya mengenai banjir gitu. Kenapa sih kok ada banjir gitu? Jadi dari banjir itu siswa melakukan siswa sudah punya pengalaman sebelumnya ya, atau prior knowledge. Jadi bagaimana sih cara mengantisipasi supaya kita nggak banjir? Oh, buang sampahnya di tempat sampah. Oh, kalau buang sampah itu diuraikan anorganik dan organik kayak gitu. Oh, membuat peresapan. Nah, itu dalam problem based learning contohnya. Nah, ini ya.
Ciri-cirinya itu pengajuan pertanyaan atau masalah selalu ya di awal gitu, kemudian berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Jadi meskipun pembelajarannya berpusat pada satu, misalnya dalam satu tematik itu ada IPA, IPS, bahasa Indonesia, ternyata tidak hanya permasalahannya pada IPA nyamber ke bisa ke bahasa Indonesia, bisa ke yang lain, mata pelajaran yang lain. Kemudian penyelidikan autentik, menghasilkan produk atau karya. Jadi di sini tuh bisa saja gagasan-gagasan ya tidak harus produk gitu, dan kolaborasi. Sudah tentu pasti di sini ada kerjasama antar siswa dan siswa antar guru juga. Lalu ini ada langkahnya 1 sampai 5. Langkah-langkah dari problem based learning. Yang terakhir ada project based learning. Jadi project based learning itu didasarkan pada penggunaan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajarannya. Jadi hal ini contohnya itu terjadi pada pembelajaran yang dikembangkan di SMK ya. Jadi SMK itu kan selalu modelnya itu kan project, jadi menghasilkan apa? Contoh SMK yang di Solo itu menghasilkan mobil SMK. Jadi mobil yang benar-benar diproduksi, dibuat oleh eh, generasi Indonesia yang nggak harus import kayak gitu loh. Nah, itu project based learning. Nah, ciri-cirinya jadi ini lebih apa ya? Lebih kepada aktivitas untuk membuat sesuatu itu ya. Jadi ada yang namanya desain prosesnya, produknya juga ada gitu. Lalu langkah-langkahnya pun ada 6 ya: menentukan pertanyaan mendasar, merancang proyek, menyusun jadwal, pengawasan kemajuan proyek, menguji hasil, dan pengevaluasian pengalaman. Jadi diuji coba. Itu yang namanya project based learning. Nah, keenam model ini teman-teman itu ada pada pembelajaran kurikulum 2013 baik dari kelas rendah maupun sampai dengan kelas tinggi. Akan tetapi untuk project based learning ini tidak selalu ya. Nanti ada pada pertemuan keberapa itu ada yang menggunakan model pembelajaran ini. Demikian untuk materi kesempatan kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik. Lalu jaga kesehatan, eh, terapkan protokol kesehatan, kuatkan iman, dan tetap semangat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.